Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya sehat-sehat selalu, itulah yang selalu Ibu harapkan. Baik, pada video pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan terkait jurnal pembelian pada akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama agar apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan lebih jelasnya judulnya yaitu pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal untuk perusahaan jasa dagang. Melanjutkan pertemuan dari KIKD minggu lalu, yaitu yang sekarang kita sudah sampai pada KIKD 3.3, menerapkan proses pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal untuk perusahaan jasa dagang, dan kemudian keterampilan yang kalian harus miliki yaitu melakukan pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal untuk perusahaan jasa dagang. Baik, kita lanjutkan untuk membahas terkait akuntansi perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Apa sih akuntansi perusahaan jasa atau perusahaan jasa itu? Adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Contoh yaitu asuransi, bank, transportasi, kantor akuntan, bengkel, salon, penjahit, dan lain sebagainya. Itulah yang dimasuk kategori perusahaan jasa. Kalau dalam masuk kategori perusahaan dagang apa? Yaitu ada perusahaan yang usaha utamanya membeli barang dan menjual kembali barang pada pihak lain melalui transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya apa? Ya toko bangunan, toko retail, toko, semuanya itu adalah yang kaitannya dia menyiapkan barang, kemudian menjual kembali, dan tidak memproses barang itu disebut akuntansi perusahaan dagang. Kemudian kalau akuntansi untuk perusahaan manufaktur itu apa? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kepada pelanggan. Jadi mulai dari pembelian bahan baku, kemudian ada bahan penolong, kemudian diproses dalam produksi, kemudian akan menjadi persediaan barang jadi dan akan dijual kepada konsumen. Jadi memproses itu kalau perusahaan manufaktur. Ada lagi di sini ada perusahaan perorangan. Apa sih perusahaan perorangan? Adalah bentuk badan usaha yang didirikan dimiliki oleh orang pribadi yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas yang dijalankan. Perusahaan perorangan ini biasanya tidak berbadan hukum. Nah, misalnya toko milik seseorang, nah itu yang dikatakan perusahaan perorangan. Siapapun bisa memilikinya. Nah, di sini Ibu akan membedakan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kita bisa lihat di sini perusahaan dagang, manufaktur, perusahaan jasa. Untuk perusahaan dagang itu ada persediaan. Perusahaan manufaktur ada malah lebih banyak, ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan pembantu, ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi yang nanti akan dijual ke konsumen. Untuk perusahaan jasa tidak ada, tidak memiliki persediaan. Untuk pembelian, kalau di perusahaan dagang ada akun pembelian, perusahaan manufaktur ada akun pembelian. Kemudian kalau di perusahaan jasa tidak ada kalimat akun pembelian, tapi yang ada adalah perlengkapan peralatan. Kalau ada pembelian perlengkapan, bukan berarti pencatatannya nanti pembelian perlengkapan pada ini, tapi cukup perlengkapan pada kas kalau itu dilakukan secara tunai. Kemudian kalau untuk peralatan sama juga, yaitu peralatan pada kas kalau dilakukan secara tunai. Jadi istilah pembeliannya tidak diikutkan, langsung include pada perlengkapan atau peralatan. Dan kemudian untuk perbedaan berikutnya akuntansi biaya. Kalau di dalam perusahaan dagang tidak ada akuntansi biaya.
Kemudian perusahaan manufaktur ada karena pada saat produk perlu tambahan biaya dan lain sebagainya. Itu ada akuntansi biaya. Untuk perusahaan jasa tidak ada. Itulah bedanya, beda yang begitu menyolok untuk perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Nah, setelah kalian paham terkait perbedaan tersebut, namun pada pertemuan hari ini Ibu akan fokuskan terkait dengan jurnal pembelian. Sebelum melangkah ke jurnal pembelian, tentunya kita ketahui dulu jurnal itu ada berapa. Jurnal itu ada dua, ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Jurnal umum itu jurnal yang digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis atau periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus, yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Nah, pada umumnya yang kita ketahui untuk jurnal umum biasanya digunakan oleh perusahaan jasa yang notabene transaksinya masih sedikit. Ya. Kemudian kalau jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang karena di sini sudah kompleks untuk kegiatannya. Kalau misalnya perusahaan jasa tapi sudah kegiatannya, ya mungkin kalau memang efektif, mana yang efektif? Kalau efektif menggunakan jurnal khusus ya tidak masalah. Ya, itu. Saya pikir kita perusahaan itu sendiri yang menentukan untuk kita pakai jurnal khusus atau jurnal umum. Nah, untuk jurnal khusus itu sendiri itu ada 5, yaitu jurnal pembelian. Apa jurnal pembelian? Yaitu untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Kemudian jurnal penjualan adalah untuk mencatat semua penjualan secara kredit. Kemudian kalau pembelian tunai itu bagaimana? Dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kalau ada jurnal penjualan tunai berarti dicatat pada jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang apa yang dimaksud jurnal pengeluaran kas? Yaitu semua pencatatan pengeluaran yang mengeluarkan secara tunai, baik pembayaran pajak, baik pembayaran hutang, baik itu pembelian peralatan apapun, perlengkapan apapun, semuanya itu masuk pada jurnal pencatatannya dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal penerimaan kas apa? Yaitu semua penerimaan-penerimaan yang berupa tunai itu semuanya masuk dari masuk ke jurnal penerimaan kas, termasuk penerimaan piutang, termasuk dengan penjualan aktiva, termasuk dengan penerimaan dividen dan lain sebagainya. Kemudian masih ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini berarti untuk mencatat yang tidak bisa masuk jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, dan jurnal penerimaan akan masuk jurnal umum. Contohnya apa? Contohnya yaitu kalau ada retur. Karena kalau perusahaan dagang itu pembeliannya secara kredit itu bisa diretur, dikembalikan. Atau mungkin kalau jurnal penjualan berarti dari debitur kita mengembalikan ke kita karena mungkin tidak cocok dan tidak sesuai pesanan dan lain sebagainya, itu kemungkinan terjadi sehingga transaksi itu tidak bisa masuk ke 4 jurnal di atas, akan masuk dalam jurnal umum. Bagaimana anakku semua? Nah, itulah antara jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi di sini nanti Ibu akan fokus pada pencatatan jurnal pembelian pada perusahaan dagang. Nah, jurnal pembelian. Jadi nanti akan saya kupas satu-satu untuk pertemuan hari ini hanya khusus untuk jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Pembelian ini bisa pembelian peralatan dan sebagainya yang dilakukan kredit yang masuk pada jurnal pembelian. Nah, di sini setelah kita mempelajari perusahaan dagang, tentunya ada kita ada sebuah pencatatan itu menggunakan ada 2 sistem. Sistem pencatatan yang dilakukan di dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Kalau jasa tidak ada. Kalau perusahaan dagang, sistem pencatatan jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran, penerimaan, semua tadi ada kita mengikuti daripada pencatatannya. Apa kita menggunakan sistem periodik pencatatan jurnal ini atau sistem perpetual. Karena terkait pencatatan jurnal pembelian pada pertemuan hari ini, Ibu hanya membahas masalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian pada metode periodik, jurnalnya itu bagaimana jika ada pembelian secara kredit. Jurnalnya adalah pembelian bertambah sebelah debit, hutang dagang bertambah sebelah kredit.
Di jurnalnya pembelian debit pada hutang dagang sebelah kredit. Itu kalau menggunakan sistem periodik. Kalau menggunakan sistem perpetual bagaimana? Jurnalnya yaitu persediaan bertambah sebelah debit, hutang dagang bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau dibaca, persediaan pada hutang dagang itu menggunakan sistem perpetual. Jadi bedanya kalau di akun, kalau sistem periodik akun pembelian masuk akun pembelian, tapi kalau sistem perpetual tidak ada akun pembelian, yang ada adalah akun persediaan. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Kalian paham? Nah, baik, kita lanjutkan untuk contoh supaya kalian bisa langsung aplikasikan kepada soal. Langsung aplikasikan di soal. Itulah contoh di sini pada tanggal 2 Maret 2018 PT Cinta membeli barang dagang sebanyak 200 gulungan kain seharga 1 juta. Jadi nanti harganya 1 juta kali 200 gulung karena yang beli 200. Nomor faktur 211 dengan PPN 10%. Nah, ini nanti akan saya terangkan PPN. Dari PT Sasami dengan syarat pembayaran 210 N30. Syarat berarti ini kalimat ini bukan pembelian, itu bukan dilakukan secara tunai tapi dilakukan secara kredit karena ada syarat. Jadi akan dibayar, jika dibayar 10 hari setelah tanggal faktur akan dapat potongan 2%. Ini 10 harinya. Jika dibayar 10 hari setelah tanggal faktur akan dapat potongan 2%. Batas waktunya maksimal 30 hari. Jika dibayar 11 hari setelah tanggal faktur bagaimana, dapat potongan? Enggak. Karena sudah lewat. Dibayar tanggal 30 juga tetap tidak ada potongan karena batasnya tadi 10 hari. Nah, itu perlu saya jelaskan. Untuk pada tanggal 5 Maret 2018 PT Cinta membeli barang dagang sebanyak 150 gulungan kain seharga 1 juta. Ini berarti nanti juga 1 juta kali 150 karena yang dibeli 150 gulung, per gulungnya 1 juta. Nomor faktur 212 dengan PPN 10%. Dari PT Intan dengan syarat pembayaran 210 N30 dengan ongkos angkut. Nah, ini yang perlu kita kerjakan nanti menggunakan metode fisik dan metode perpetual. Nah, di sini ada PPN. PPN itu apa sih? Pajak pertambahan nilai. Walaupun nanti akan diterangkan oleh guru pajak, namun karena di sini PPN itu include pada pembelian maupun penjualan, setiap transaksi pembelian akan dikenai PPN 10%. Setiap penjualan juga akan dikenai PPN 10%. Kalau pembelian ini yang nanggung siapa ini? Berarti yang nanggung adalah kita sebagai pembeli, nanti kita akan tambahkan jadi yang membayarkan adalah pihak kreditur. Tapi kalau PPN keluaran, karena yang nampung kita berarti kita yang akan membayarkan ke kantor pajak untuk PPN keluaran. Jadi nanti kita kalkulasi setiap akhir bulan antara PPN pengeluaran, PPN pengeluaran dan PPN masukan. Kita lihat sehingga selisihnya akan kita bayarkan di kantor pajak. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau sudah pada soal. Tarif PPN itu 10% dengan dari harga beli maupun harga jual. Nah, yang di sini Ibu akan fokuskan pada PPN masukan. Karena untuk jurnal pembelian itu adalah PPN masukan dalam arti kalau kita membeli barang dagang tentunya uang yang kita bayarkan entah itu kredit atau tunai kan itu semuanya kita serahkan kepada pihak kreditur sehingga dia nanti yang akan membayarkan pajaknya yang akan menyetorkannya kepada kantor pajak. Namun yang dipungut adalah bagi kita sebagai pembeli. Kita akan dipungut PPN kalau kita melakukan pembelian. Kalau kita melakukan penjualan yang dipungut PPN siapa? Baik pihak yang membeli, baik pihak yang membeli kita, kredit debitur kita, itu yang dikenai PPN. Nah, langsung ke aplikasi pada jawaban dari soal tadi. Jadi kalau soalnya ini tadi, tanggal 2 Maret kita masukkan dulu. Tanggal 2 Maret, PT dari Sasami, kan pembelian, kemudian nama akun PPN masukan pada hutang dagang. Jadi pembeliannya berapa? Jadi kita lihat di sini 1 juta kali ini berarti 200 juta. Kita masukkan 200 juta
Dari siapa? PT Sasami. PPN masukannya berapa? 10% dari 200 juta berarti 20 juta. Sehingga hutang dagangnya 220. Dari mana? Dari harga barang dan jumlah daripada PPN sehingga jumlahnya 220. Sehingga kita yang dikenai PPN. Namun ini nanti siapa yang akan membayarkan? Pihak kreditur. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang contoh yang kedua. Tanggal 5 Maret membeli barang dagang sebanyak 150 berarti 150 kali 1 juta. Bagaimana? Nah, ini PT Intan kita belinya, jadi ini ada pembelian 150, itu dari mana? Berarti dari 1 juta kali 150 berarti 150 juta. PPN-nya berapa? 10% dari 150 berarti 15 juta. Nah, kemudian ada di sini tadi ada ongkos angkut, berarti kita masukkan ongkos angkut. Jadi totalnya nanti hutangnya 165. Dari mana? 150 juta pembelian barangnya, barang dagangnya, ditambah PPN-nya 15, ditambah ongkos angkut 200, sehingga totalnya 165 juta 200.000. Itu menggunakan periode. Kalau kita menggunakan periode. Nah, kalau menggunakan metode perpetual, bagaimana untuk pencatatannya di dalam jurnal? Kita lihat pada contoh di sini, contoh pada tanggal 5 April 2018 PT Citra membeli barang dagang sebanyak 100 gulung, per gulungnya 1.200.000 dari PT Sidodadi. Berarti nanti harganya 1.200.000 kali 100. Nah, kita lihat di sini PT jawabannya. PT sorry, ini ya keterangannya PT-nya kita sesuaikan dari soal, kemudian pembelian, sorry, yang bawah ya ini sorry. Nah ini, nah di sini kita lihat tanggal 5 April kita 5 April sudah jadi 120, PPN-nya 10% dari 120, kemudian hutang dagangnya 132. Dari mana? Dari persediaan. Kenapa ini? Karena ini persediaan tadi kan seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau menggunakan metode perpetual kan persediaan akunnya. Nah, jadi ini masukkan bukan pembelian tapi persediaan. Nah, kemudian tanggal 10 juga PPN masukkan, kemudian ada dari PT kita beli dari PT Istana 1.200.000 per gulung, ada 200 gulung, sehingga kita hitung, kita kalikan totalnya pembelian persediaannya, pembelian ini masuk persediaan ya 240.200.000, PPN masukkan. Kemudian kemudian ini ada hutang dagangnya, berarti totalnya 264.200.000 rupiah dari persediaan dan PPN. Nah, di sini ada ongkos angkut guys, ongkos angkut. Nah, ongkos angkut ini nanti ini dimasukkan di bawah sini. Ongkos angkut berarti di sini bukan dibutuhkan sebagai ongkos angkut karena tidak ada akun pembelian. Kalau di sini kan ada akun pembelian berarti masuk ongkos angkut pembelian. Ini ada tambahannya ongkos angkut pembelian. Berarti karena di perusahaan dagang menggunakan metode perpetual tidak ada akun pembelian, maka masuk include di sini. Nah, di sini 240.200.000 dari mana? Masih ada tambahan tadi apa? Yaitu ongkos angkut. Ongkos angkut langsung masuk pada persediaan karena tidak ada akun pembelian, sehingga langsung ditambahkan di sini. Ini kan harusnya kalau tadi kita kalikan totalnya ini 1.200.000 kali ini berarti kan 240 ya kan? Harusnya kan 240 di PPN-nya ini bukan dari 240 200. PPN-nya 10% dari 240 juta, berarti 24 juta sudah betul. Terus 200 dari mana? Inilah, ini yang masuk dalam ongkos angkut yang ada di sini.
Ini karena kenapa? Karena tidak ada akun pembelian sehingga dimasukkan di persediaan. Paham anak-anakku semua? Jadi 240, 200. Nah, ini PPN bukan dari 240 karena ini yang 200 adalah ongkos angkut. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Nah, kurang lebihnya nanti kalian bisa pahami, kalian ulang-ulang untuk video ini sehingga kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan segera kita bisa ada tatap muka sehingga Ibu bisa menjelaskan detail. Namun di sini bukan berarti kita tidak akan bisa kalau tanpa tatap muka, tapi insya Allah akan bisa karena kalian juga sudah masih prakerin untuk AK1, AK2, enggak. Untuk AK1, AK2, nah AK3 kan masih ada di rumah sehingga tugas-tugas pun harus segera kalian selesaikan untuk 11 AK2. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anakku semua.